Bapak Ibu, siapa yang nggak tahu tempat yang satu ini? Yang terkenal dengan papan digital iklannya. Dengan yang bercahaya sedemikian rupa dengan perusahaan-perusahaan yang begitu dikenal seperti Levi's, Sephora, Apple, Samsung. Semua dari kita tahu tempat ini. Ini adalah tempat yang disebut dengan Times Square, New York, saudara. Bahkan beberapa astronot mengklaim bahwa mereka bisa melihat sedikit dari cahaya di tempat ini dari luar angkasa, from the space. How amazing is that? Tahukah Anda, di tahun 2019, belum lama yang lalu, 13 Juli tepatnya, di kota Manhattan termasuk Times Square, itu mengalami yang namanya blackout. Namanya Manhattan Blackout. Anda pernah tahu gak waktu itu? Ada beritanya, saudara. Sekitar 30 blok dari Times Square semuanya mati lampu. Dan ini mempengaruhi atau berdampak kepada tempat-tempat seperti Radio Music City Hall, Broadway, saudara, Rockefeller Center. Semua pertunjukan pada malam hari itu semua harus di-cancel karena mati lampu selama 5 jam dari sore sampai ke malam. Termasuk salah satu konser dari penyanyi mungkin salah satu favorit Anda, Jennifer Lopez, harus di-cancel konsernya di Madison Square Garden, saudara. Ya, Times Square tidaklah sama tanpa terang dan cahaya dari lampu-lampu semuanya itu. Times Square bukanlah Times Square tanpa terangnya. Saya ulang sekali lagi, Times Square bukanlah Times Square tanpa terangnya. Tahukah Anda bahwa Yesus berkata bahwa Anda dan saya adalah garam dan terang dunia. Hari ini kita lanjutkan serial khotbah kita yang kita beri judul Christian-ish. Christian-ish itu bahasa Indonesianya mungkin Kristen-Kristenan, saudara. Ini adalah minggu ketiga dari seri khotbah kita. Nah, Christian-ish kita mencoba untuk mencari tahu istilah kata Kristen. Yang menariknya ternyata Yesus dan murid-muridnya nggak pernah pakai kata Kristen untuk menyebut diri mereka. Mereka menggunakan satu kata ini yang mereka gunakan adalah disciple atau murid. Saudara. Kenapa? Karena Kristen kadang nggak jelas definisinya. Benar gak sih saudara? Kalau Anda tanya 10 orang, kalau Anda tanya 100 orang, Anda akan mendapatkan jawaban yang berbeda dari apa sih itu Kristen. Ya kan, Kristen orang yang doa sama Yesus, Kristen orang yang kalau minggu ke gereja, Kristen kalau Paskah, Natal merayakan hari besar itu, ya kan. Kalau Anda tanya sama orang luar, mungkin ya orang yang bukan orang Kristen, oh Kristen adalah orang yang munafik, Kristen adalah orang yang orang yang suka menghakimi, Kristen orang yang mikir cuma mereka doang yang ke surga, yang lain ke neraka, saudara. Anda Kristen sangat nggak jelas definisinya, tapi murid sangatlah jelas. Bahkan minggu lalu kita belajar gini, Yesus dengan secara jelas berkata, dengan yang satu ini, orang-orang akan tahu bahwa Anda dan saya adalah murid-murid Yesus. Saya ingatin lagi apa yang kita bahas minggu lalu. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat berikutnya mungkin Anda bisa bantu saya. 1, 2, 3. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku dengan cara apa? Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sangat jelas. Nah, minggu yang ketiga hari ini, saya ingin mulai dengan sebuah pertanyaan. Siapa dari Anda di sini yang pernah pergi ke kota Roma di Italia? Satu orang. Yang lain gak pernah. Sama, saya juga belum pernah. Saya juga belum pernah Bapak Ibu. Cuma lihat fotonya doang. Nah Daniel nanti koreksi saya kalau misalnya saya salah. Tapi kalau saya lihat dari foto, ketika kita melihat kota Roma, itu kita melihat ada simbol ini di mana-mana, yaitu simbol salib, saudara. Di atas gedung, di tembok-tembok, itu simbol salib itu ada di mana-mana. Pertanyaannya kok bisa? Mungkin Anda secara cepat berpikir, ya karena the Pope atau Paus tinggal di situ, karena Vatikan ada di situ, karena apalagi? Karena ya emang itu kota Kristen. Tapi mungkin saya bisa berkata ini sama Anda, jangan terlalu cepat ke sana, karena saya ingin mengajak Anda melihat bahwa di tahun 64 dan 65 setelah Masehi, itu sekitar 30 tahun setelah Yesus bangkit dari kematian, 64-65 setelah Masehi,
Ada seorang emperor of Rome, emperor kaisar dari Romawi yang bernama Kaisar Nero. Kaisar Nero di tahun 64-65 ini dia memutuskan untuk membakar kota Roma. Dan abis itu dia menyebarkan gosip, menyebarkan berita bahwa yang membakar kota Roma itu adalah kelompok orang-orang Kristen pengikut Yesus. Sehingga orang-orang Kristen sama Kaisar Nero ini dikumpulkan lalu dieksekusi. Saudara, mereka dikumpulkan di kota Roma lalu mereka dibakar hidup-hidup. Dan itu menjadi tontonan. Bahkan bukan cuma itu aja, kelompok-kelompok pengikut Yesus itu dikasih makan ke singa, bahkan dijadikan tontonan atau dijadikan entertainment, hiburan. Mungkin buat Anda yang pernah nonton film Gladiator, Anda mendapatkan sedikit gambaran lah dari apa yang terjadi. Makanya walaupun ini bukan dibangun di zaman Nero, tapi setelah zaman Nero mereka membangun yang namanya Colosseum. Gelanggang ini adalah gelanggang olahraga. Bahkan kalau Anda lihat di buku sejarah Anda, atau mungkin Anda tinggal Google aja, ada yang namanya the Circus of Nero, Nero Circus. Itu tuh bukan sirkus Bapak Ibu. Itu adalah pembunuhan massal dari orang-orang Kristen pada saat itu. Pertanyaannya, kenapa di kota itu bisa ada begitu banyak lambang salib? Kalau saya boleh ajak Anda untuk berimajinasi sebentar, gunakan imajinasi Anda ya. Bayangin nih, waktu kota Roma dibakar, api di mana-mana, orang-orang Kristen melarikan diri, menyelamatkan dirinya. Lalu mungkin ada 3 atau 4 keluarga lah yang mencoba melarikan diri dari kota Roma, dan mereka berhasil pada akhirnya menemukan tempat persembunyian di luar kota Roma sedikit. Pakai imajinasi Anda ya. Lalu di tempat persembunyian mereka, Anda dan saya pakai mesin waktu, kita travel back, kita kembali ke zaman itu dan kita berdiri di hadapan dari 3 atau 4 keluarga ini. Terus Anda bilang gini, Anda masih mengikuti saya? Imajinasi ya. Terus Anda bilang gini sama mereka nih, yang baru saja melarikan diri dari terornya Nero. Anda bilang gini, jangan khawatir. Suatu hari nanti, kota Roma akan dipenuhi dengan lambang salib. Dan alasan kenapa kota Roma dipenuhi dengan lambang salib itu bukan karena itu simbol kerajaan Romawi, bukan karena itu simbol hukuman mati dari kerajaan Romawi, tapi semua salib itu melambangkan satu kejadian, sebuah kejadian yaitu penyaliban Yesus. Anda bilang gini sama mereka, jangan khawatir. Akan tiba harinya di mana orang-orang enggak menyembah Jupiter lagi. Jupiter itu adalah tuhannya orang Roma. Suatu hari orang-orang akan menyembah Yesus. Jangan khawatir, dalam kurun waktu 300 tahun, kekristenan akan menjadi agama resmi dari kerajaan Romawi. Kalau Anda bilang seperti itu sama 3 atau 4 keluarga yang baru melarikan ini, mereka akan melihat Anda seperti kayak, oh this guy is crazy, right? We're gonna look like a fool. Mereka gak akan percaya dengan omongan kita. Kenapa? Karena dalam pikiran mereka, Rome is forever. Kerajaan Romawi itu kerajaan yang kekal dan selama-lamanya. Dalam pikiran mereka, Rome will never die. Kerajaan Romawi itu gak akan bisa mati, gak akan pernah mati. So, the mighty Rome, kerajaan Romawi yang perkasa. Kalau dibandingin dengan pergerakan Yesus waktu itu yang hanya sekelompok kecil aja. Mana mungkin saudara. 2000 tahun kemudian, kekristenan semakin membesar, masih ada sampai hari ini. Sedangkan kerajaan Romawi di tahun 400-500 sudah lenyap. Bahkan hari ini pun Anda dan saya, kita nggak tahu apa-apa tentang kerajaan Romawi. Kecuali kalau Anda baca Alkitab, Anda baru lihat nama-namanya. Atau kecuali kalau Anda guru sejarah, baru Anda mungkin tahu. Bagaimana mungkin semuanya itu bisa terjadi, saudara? Padahal kalau Anda baca, nggak pernah Anda mendengar sekalipun Yesus bilang gini, yuk kita kumpulin orang, kita kumpulin nih army, tentara, untuk ngelawan Romawi. Yuk kita angkat senjata, ya kan, untuk melawan Romawi. Kita gulingkan pemerintah Romawi. Anda nggak pernah sekalipun mendengar Yesus berkata seperti itu.
Bahkan apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya justru adalah sebaliknya, saudara. Nah, ini yang akan kita ingin lihat bersama-sama hari ini. Sebenarnya instruksi Yesus buat para pengikutnya itu apa sih? Kenapa sih kok bisa hari ini kerajaan Romawi sudah lenyap sedangkan kekristenan makin lama makin menyebar dan makin besar? Emang instruksi yang dikasih apa kepada murid-muridnya? Kita akan lihat sama-sama, saudara. Saudara, apa yang Yesus perintahkan. This is the marching order. Ini adalah apa ya, saudara? Ini adalah perintah dari Yesus kepada murid ini. Ini loh, kamu harus hidup seperti ini. Ini loh, nilai yang harus kamu pegang dalam kehidupan adalah ini. Ini loh, kacamata yang harus kamu pakai. Sehingga dengan cara ini kamu melihat dunia di sekeliling kamu. Yuk kita lihat yuk apa instruksi Yesus. Kalau Anda mau ikutin, kita akan ada ayatnya di layar belakang saya. Matius 5 ayat yang pertama katakan gini. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Setelah itu ia duduk, lalu datanglah murid-muridnya kepada Yesus. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Kata Yesus, saya berhenti sampai di sini dulu. Ini adalah khotbah yang dikenal sebagai the Sermon on the Mount atau khotbah di atas bukit. Kenapa disebut khotbah di atas bukit? Karena Yesus khotbahnya dari atas bukit, Bapak Ibu. Nah, ada banyak ahli sejarah dan ahli Alkitab berkata bahwa ini adalah pertama kali Yesus khotbah. Ini adalah khotbah yang dia gunakan untuk melaunching atau memulai pergerakannya dia. Dan bahkan diperkirakan dalam 3,5 tahun Yesus melakukan pelayanannya, pergi ke berbagai tempat, inilah pesan yang dia khotbahkan berulang-ulang. Nah, kita akan lihat saudara, apa sih pesan Yesus yang menyebabkan sekali lagi, kalau saya boleh ulang, kerajaan Romawi sudah lenyap, kekristenan masih ada sampai hari ini. Pesan Yesus adalah gini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ini gak salah nih. Yesus kasih kita pesan ini. Ini gak salah. Inikah pesan yang akan mengalahkan kerajaan Romawi yang begitu perkasa? Inikah pesan yang akan menggulingkan kerajaan Romawi? Yesus bilang, saya belum selesai. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Bayangin saudara, kalau Anda ada di situ, bayangin para pengikutnya yang mendengar Yesus ngomong begini. Hah? Lemah lembut? Dengan kelemah lembutan kita akan mengalahkan Romawi. Ini gak salah kah? Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Peacemaker, Tuhan mau kita jadi pembawa damai, saudara. Bisakah kita berdamai dengan kerajaan Romawi? Mana mungkin pesan Yesus ini membuat kita bisa mengalahkan kerajaan Romawi. Orang-orang mungkin pada saat itu mikir, yang benar aja Yesus datang memulai pergerakannya dengan pesan yang seperti ini. Kita pikir Yesus akan mulai pergerakannya dengan bilang, ayo kita kumpulin orang, kita angkat senjata, kita latihan perang, dan suatu hari kita akan kalahkan Romawi. Ternyata pesannya bukan, saudara, kebalikannya. Mungkin orang-orang mikir, aduh ini kalau karena ada makanan aja nih gue ada di sini nih. Kalau enggak kayaknya kita ada di pergerakan yang salah nih. Lalu Yesus berbilang gini, berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dihina, dan kepadamu dilimpahkan, difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upamu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini kayaknya Yesus perlu segera melakukan mukjizat ya. Kayaknya khotbahnya ini kurang menginspirasi. Ya. Gimana bisa kita jadi orang-orang yang seperti ini dan mengalahkan Romawi? Ya kita summarize lah. Kita simpulkan yang baru saja Yesus ngomong apa? Oke, Yesus. Jadi Yesus
mau kita nih pengikut engkau Yesus, engkau mau kita miskin di hadapan Allah, lemah lembut, murah hati, bersuka cita dan bergembira kalau kita dicela, dianiaya dan difitnah. Ini seriusan ini Yesus. Yesus bilang, ya. Bahkan Anda dan saya hidup di zaman sekarang dan Anda lihat pesan-pesan Yesus, Anda bilang gini, mana bisa gua hidup kayak gini hari ini? Yang ada gua akan diinjek-injek orang, yang ada gua akan people gonna use me. Diperalat orang. Gua akan diperlakukan seenak-enaknya kalau gua hidup kayak tadi. Berbahagia kalau difitnah, kalau dicela. Tapi walaupun Anda punya pertanyaan yang seperti itu, Anda tetap mikir, pesan Yesus ini menyebabkan pergerakan itu ada sampai hari ini. Bahkan Christianity atau kekristenan menyebar makin besar. Sedangkan kerajaan Romawi sudah lama nggak ada. Kok yang Yesus ajarin ini kok kebalikan banget ya? Kok upside down banget ya? Mestinya kita lawan balik, mestinya kejahatan dibalas dengan kejahatan, mestinya kita harus rampas kembali hak kita. Terus Yesus bilang, yang ngajarin kamu siapa? Lalu Yesus bilang gini, kamu tahu gak kamu siapa? Inilah suatu identitas yang Yesus mau Anda dan saya terima. Anda bukan hanya sekedar orang Kristen. Anda adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita bukan hanya sekedar Kristen, saudara. Kita adalah garam dunia dan terang dunia. Coba Anda lihat samping kiri kanan Anda. Katakan, kamu adalah garam dunia. Katakan lagi, kamu adalah terang dunia, saudara. Ini orang-orang yang introvert nih paling sebel kalau pendeta ngomong begini ya. Apaan sih ya? Disuruh ngomong samping kiri kanan. Dalam sisa waktu kita bersama-sama, saya ingin melihat dua identitas ini. Kamu adalah garam dunia. Bahasa Inggrisnya tepatnya gini. You are the salt of the earth. Engkau adalah garam dari bumi ini. Jadi di dunia, di zaman Yesus, di mana sistem pendinginan atau yang kita sebut kulkas mungkin saudara belum ada. Jadi cara mereka untuk membuat makanan gak busuk, untuk mengawetkan makanan, mereka menggunakan garam, Bapak Ibu. Yesus bilang sama Anda dan saya, kamu adalah garam dari bumi ini. You are the salt of the earth. Kamu adalah pengawet dari bumi ini. Dengan kata lain, bumi ini akan rusak, bumi ini akan busuk, kebudayaan kita akan bau, akan basi, kalau kita nggak menjadi garam bumi ini. Anda mengerti maksud saya, saudara? Jadi jangan jadi orang Kristen yang diet sodium, Bapak Ibu dan teman-teman. Kalau Anda ingin jadi orang Kristen, jadilah orang Kristen yang asin. Katakan lagi ke sebelah Anda. Lu seberapa asin sih? Saya mau ajak Anda membayangkan beberapa hal, saudara, dalam beberapa menit ke depan. Mudah-mudahan Anda bisa menangkap maksud saya. Buat kita yang tinggal di zaman modern, kita seringkali nggak menyadari. Kita pikir tuh dunia kita memang udah seperti ini. Tapi sebenarnya enggak, Bapak Ibu. Apalagi mungkin buat kita-kita yang udah lama tinggal di Amerika. Mungkin kalau kita pernah tinggal di Indonesia, kita bisa melihat ada sedikit perbedaan antara Indonesia dan Amerika. Atau mungkin banyak perbedaannya. Tapi maksud saya gini, di zaman Yesus dan di zaman dulu, dunia itu nggak seperti kita hari ini. Tahukah Anda di zaman itu wanita itu nggak punya hak, saudara.
Status wanita itu tidak lebih tinggi daripada hewan-hewan ternak pada zamannya Yesus. Bahkan Anda tahu pejuang hak asasi manusia Indonesia, Raden Ajeng Kartini. Saya membaca sedikit tentang kehidupannya. Ternyata dia memperjuangkan hak wanita itu karena dia mendapatkan pelajaran dari Belanda, saudara, dari pihak Belanda yang ada di Indonesia. Pendidikan yang dia dapat. Yang dimana Belanda pada waktu itu, mereka lah yang juga mempunyai andil untuk membawa kekristenan masuk ke Indonesia. Saya nggak berkata bahwa penjajahan Belanda itu baik, enggak saudara. Bahwa penjajahan tidak pernah baik. Tapi di saat bersamaan, Belanda lah yang datang masuk ke Indonesia dan membawa andil, membawa pengaruh kekristenan di dalam Indonesia. Sehingga ketika Kartini mendapatkan pengaruh itu, dia langsung sadar bahwa wanita itu mempunyai hak. Anak-anak zamannya Yesus, saudara, nggak punya harganya. Anak-anak nggak berharga, nggak punya nilai. Bahkan kalau Anda ngomongin virtues atau nilai-nilai kehidupan yang baik seperti murah hati, belas kasihan, apaan itu? Orang zaman dulu nggak tahu, saudara. Apa itu? Kenapa? Karena pada waktu itu sistem yang berlaku adalah siapa yang punya senjata paling banyak dialah yang berkuasa. Siapa yang paling kuat dialah yang berkuasa. Siapa yang punya pasukan perang paling banyak dialah yang berkuasa. Hukum rimba, saudara. Siapa kuat dialah yang hidup. Jadi apa yang Anda dan saya anggap normal hari ini, kadang sebenarnya nggak selalu seperti itu dunia kita itu. Anda masih mengikuti apa yang saya maksud, saudara? Kita tuh nggak otomatis berpikir seperti ini hari ini. Semuanya itu adalah hasil dari sesuatu hal yang kita pelajari. Siapa yang ngajarin bahwa manusia itu mempunyai hak asasi? Siapa yang ngajarin bahwa perbudakan itu adalah sesuatu yang salah? Siapa yang ngajarin bahwa hidup anak-anak itu berharga? Di zaman Yesus mereka nggak melihat anak-anak berharga, dia dibuang di pinggir jalan, dibuang di tepi sungai. Apa yang kita anggap normal hari ini, kebaikan hati, tata krama, kesopanan, orang tuh harus punya belas kasihan, kita tuh harus berkorban untuk orang lain, itu bukanlah sifat natural dari manusia. It's a learned behavior. Itu sesuatu yang kita pelajari. Ada yang mengajarkan dan kita mempelajarinya. Yang kita nggak sadari, Bapak, Ibu, dan teman-teman, bahwa kebudayaan, nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan segala hal yang Yesus lakukan, itu sudah menyebar ke seluruh dunia dalam 2000 tahun terakhir ini. Bahkan di negara-negara barat, terutama di Amerika, saudara, nilai-nilai itu sudah mendarah daging, nilai-nilai itu sudah berakar di negara ini. Sehingga Anda dan saya nggak menyadarinya. Kita pikir dari dulu kita emang begini, dari dulu kita emang saling menghargai, dari dulu kita memang berkorban satu dengan yang lain. Enggak, saudara. Bahkan buat Anda, saya ngomong ini sangat lebih mudah karena Anda mungkin pernah tinggal di Indonesia. Kenapa sih ada begitu banyak orang berbondong-bondong bahkan bermimpi untuk tinggal di negara seperti Amerika, saudara? Karena untuk pertama kalinya mungkin mereka sadar bahwa di tempat ini kita dikasih kesempatan, di tempat ini kita dianggap sebagai manusia selayaknya kita manusia. Kita mendapatkan hak kita sebagai manusia. Kenapa pengikut Yesus percaya bahwa setiap manusia itu bernilai? Karena akar dan fondasi dari kepercayaan kita bahwa setiap orang itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Anda masih bersama dengan saya. When you mistreated other people, you are mistreating someone who are made in the image of God. Ketika Anda memperlakukan orang lain dengan tidak baik, Anda sedang memperlakukan seseorang yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah secara tidak baik, saudara. Dan kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Nah, nilai-nilai dan prinsip-prinsip kebudayaan kerajaan Allah dalam 2000 tahun terakhir, ini sudah ada yang memperjuangkan, banyak orang-orang yang memperjuangkan. Bahkan mereka memperjuangkan, mengawetkan, melindungi nilai-nilai tersebut.
dengan memberikan hidup mereka. Sekarang Anda dan saya mempunyai tanggung jawab yang sama. Kita adalah garam dari bumi ini. Kita menjaga, kita mengawetkan, kita melindungi nilai-nilai prinsip-prinsip kebudayaan kerajaan Allah yang Yesus sudah ajarkan dalam 2000 tahun terakhir. Kalau Anda nggak jadi garam, kalau saya nggak jadi garam, kalau kita bilang, udahlah whatever lah, bodoh amat lah. Ya kan, saya nggak peduli, udahlah saya mikirin diri aja saya sendiri. Kalau Anda dan saya nggak menjadi garam, bumi ini akan busuk, bumi ini akan rusak, kebudayaan ini akan semakin lama semakin bau dan basi. Anda adalah garam dari bumi ini. Anda masih bersama dengan saya? Yang berikutnya dikatakan gini, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kamu adalah terang dunia, you are the light of the world. Anda bilang, aduh Rosid, boleh gak sih saya gak usah jadi terang? Saya jadi orang Kristen aja lah. Gak usah jadi terang. Ya kan, pokoknya saya jadi orang Kristen aja, minggu ya beribadah ke gereja, habis itu ya pulang, ya udahlah saya mikirin keluarga saya sendiri aja. Ya kan, ngapain sih jadi terang? Yesus bilang, siapa yang ngajarin semua itu? Karena kamu adalah terang dunia, enggak seharusnya kamu menyembunyikan terangmu. Terus dia bilang gini, dia kasih gambaran, kota yang terletak di atas gunung itu enggak mungkin tersembunyi. Jadi pada zaman itu saudara, ada kota-kota yang sengaja dibangun di atas bukit, di atas gunung, saudara. Mereka dibangun dengan spesifikasi tertentu, batunya batu khusus, sehingga kalau siang hari ada cahaya memancar, jadi cahayanya mantul. Dengan kata lain, dari jarak jauh kita bisa melihat kota itu bisa kelihatan pada siang hari. Lalu malam, kota itu bersinar, bercahaya sedemikian rupa sehingga kelihatan di malam hari dari kejauhan, saudara. Dengan kata lain, bahwa kota-kota itu ditaruh di atas situ secara strategis. Tahukah Anda bahwa Anda dan saya sudah ditempatkan secara strategis di tempat di mana Anda ada sekarang? Anda bilang, aduh, saya sih nggak ngerasa Tuhan nempatin saya secara strategis. Ya kan? Pandemi, usaha saya bangkrut, pas minta visa ke Amerika, dapat, ya udah ke Amerika. Ya kan? Ada banyak utang yang harus saya bayar. Saya nggak merasa ditempatin Tuhan secara strategis di Philadelphia. Saya lulus kuliah di Indonesia, cari kerja nggak dapet. Tante saya ada di Amerika, ya udahlah datang ke Amerika. Saya nggak merasa Tuhan tempatin saya di sini secara strategis. Saya cari kerja di mana-mana susah, akhirnya diterima di tempat yang sekarang, gajinya juga nggak terlalu besar. Atau mungkin Anda ada yang berkata, saya datang ke Amerika bareng sama pacar saya. Sekarang saya udah nggak tahu kemana pacar saya, ya kan? Datang bareng, sampai sini bubar, ya udah saya stuck di Philadelphia. Saya nggak merasa Tuhan tempatin saya di sini secara strategis. Ya kan? Buat Anda dan saya, mungkin segala sesuatu itu rasanya random, saudara. Segala sesuatu itu rasanya kebetulan. Tapi tidaklah demikian dengan Tuhan. Anda dan saya tidak menyembah Tuhan yang kebetulan, amin. Anda tidak pernah ada di sebuah tempat, di suatu situasi hanya dengan kebetulan. Dimanapun Anda tinggal, dimanapun Anda bekerja, saudara, kamu adalah terang dunia. Tuhan sudah menempatkan Anda di situ secara strategis. Dengan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, Anda bantu saya 1, 2, 3, dan memuliakan Bapamu di surga. Biarlah terangmu bercahaya di depan orang, karena kamu adalah terang dunia. Dan ketika orang melihat perbuatanmu yang baik, your good deeds dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, orang-orang akan melihat dan memuliakan Bapamu di surga. Biarlah ketika orang melihat perbuatan baikmu, mereka nggak cuma sekedar, oh iya dia emang orangnya baik. Oh iya dia emang orangnya sopan. Oh he's such a sweet guy. Oh he's such a sweet lady.
Biarlah ketika orang melihat perbuatanmu, mereka nggak hanya sekedar meresponi seperti itu, saudara. Biarlah mereka bisa mengkonek, menghubungkan antara perbuatan Anda dengan Bapa di surga. Itu orang tuh pasti tuh, orang Kristen tuh. Itu orang pasti anak Tuhan tuh. Kalau enggak mungkin dia begitu. Ya kan? Nggak ada orang yang kayak gitu kalau bukan anak Tuhan. Orang-orang tuh di pabrik sombong ya minta ampun. Baru bisa menjalankan mesin aja udah kayak bisa jalanin mesin pesawat gitu. Tapi dia sih beda. Dia sabar ngajarin saya. Dia suka nolong saya. Dia baik hati. Biarlah terangmu lebih bercahaya daripada cahaya-cahaya yang lain, saudara. Ya, itu orang baru aja jadi leader. Baru aja jadi manajer di toko. Gayanya udah selangit. Sombong amat. Ya, itu kata siapa, saudara? Kata Mandra. Sombong amat. Tapi leader gue, itu sih orangnya beda. Orangnya bantu banget, orangnya sabar banget, selalu siap menolong. Kok bisa ya orang sesabar itu ya? Gue gak tahu sih kenapa tuh orang tuh bisa sabar banget. Tapi yang gue tahu tuh dia sering banget cerita tentang iman dia di dalam Yesus. Dengar-dengar dia anak Tuhan. Dengar-dengar dia kalau minggu tuh rajin ke gereja ibadah. Dengar-dengar tuh dia ibadahnya di Rock Philadelphia. Terang Anda bercahaya sedemikian rupa sehingga orang bisa menghubungkan antara perbuatan Anda dengan Bapa di surga. Dengan kata lain, perbuatan Anda point people to Jesus. Perbuatan Anda membuka jalan sehingga orang bisa bertemu dengan Yesus. Saya mau tutup dengan ini, saya mau sebentar lagi selesai. Jadi setelah Anda tahu semua ini, bahwa Anda adalah garam dari bumi ini dan terang dari dunia ini. So what do we do? Apa dong yang harus kita lakuin? Nomor satu, secara cepat. This is what I want you to do. Ini yang saya mau Anda lakukan. Stop praying. Berhentilah berdoa, saudara. Berhenti berdoa minta Tuhan jadikan Anda garam dan terang. Kenapa? Karena Anda sudah jadi garam dan sudah jadi terang. Anda nggak perlu lagi berdoa, Tuhan jadikan saya garam, Tuhan jadikan saya terang. Tuhan Yesus bilang, engkau adalah garam di bumi ini dan terang dunia ini. Kalau Anda mau berdoa, doalah demikian, Tuhan, biar garam saya makin asin. Biar cahaya saya makin terang, saudara, bolehlah doa seperti itu. Tapi udahlah, nggak usah berdoa jadikan saya garam dan cahaya. Anda sudah menjadi garam dan terang. Yang kedua, saudara. Boleh gak mulai hari ini kita terima panggilan ini? Ya Anda mau sebutnya sebuah label, sebuah identitas, bahkan Anda bisa menyebutnya ini sebuah tanggung jawab yang Tuhan kasih kepada kita. Maukah Anda menerima, would you embrace this responsibility? Bahwa Anda adalah garam dunia dan terang dunia. Ada banyak dari kita mungkin yang bilang, aduh saya bukan siapa-siapa lah, mana bisa saya jadi garam, mana bisa saya jadi terang. Ya kan di sini kerja juga gini-gini aja, surat nggak ada, ya kan siapa sih saya? Bapak Ibu perlu ingat, waktu Anda mengawetkan makanan dengan garam, Anda nggak melihat tuh garam itu bekerja, Anda nggak perhatikan tuh garam itu melakukan pekerjaannya di dalam makanan, tapi yang Anda tahu bahwa makanan itu jadi awet. Anda mengerti maksud saya? Maksud saya adalah gini, saudara. Seringkali Anda merasa nggak berdampak, tapi Anda berdampak, saudara. Walaupun Anda nggak bisa melihatnya, walaupun Anda pikir Anda bukan siapa-siapa, ya kan? Gimana mau jadi garam dan terang dunia? Di tempat kerja aja dilarangin ngomongin agama. Gimana mau menjadi garam dan terang dunia? Baru ngomongin Yesus sedikit udah diledekin sama teman-teman. Bapak, Ibu, dan teman-teman, Anda nggak pernah tahu. Setiap interaksi kita sama orang lain, setiap pembawaan diri kita, waktu kita ngumpul sama teman-teman kita, setiap kata-kata kita, keputusan yang kita ambil di depan banyak orang, Anda nggak pernah tahu seberapa berdampak semua itu. Sudah saatnya kita nggak lari lagi dari panggilan, dari tanggung jawab ini sebagai garam
dan terang dunia. Kenapa saudara? Setelah ini saya selesai. Karena suatu hari ketika dulu, ada orang-orang yang menjadi garam dan terang buat hidup Anda dan buat hidup saya. Hari ini ketika Anda menoleh ke belakang, Anda berpikir, kok bisa pas ya orang itu datang ke dalam kehidupan saya? Kok bisa pas ya Tuhan itu ngenalin saya dengan orang itu? Kok bisa pas ya saya datang ke gereja dari begitu banyak orang tapi saya connect-nya sama orang tersebut, saudara. Hari ini Anda menoleh ke belakang, ada orang-orang yang menjadi garam dan menjadi terang dunia ini buat Anda. Dan Anda melihatnya itu sebagai kiriman, orang itu dikirim Tuhan. Anda melihatnya semua itu sebagai mukjizat. Tapi lucunya atau anehnya, orang yang menjadi garam dan terang buat Anda, mereka nggak merasa apa-apa. Karena mereka hanya menjalankan apa yang seharusnya mereka jalankan. Mereka hanya melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, saudara. Dengan kata lain, mereka nggak berkoar-koar, mereka nggak jalan dan berkoar-koar, saya ini garam, saya ini terang. Mereka nggak seperti itu, Bapak Ibu. Mereka hanya menjalankan apa yang seharusnya mereka jalanin. Mereka hanya menerima tanggung jawab bahwa saya adalah garam dan terang dunia. Mereka hidup setiap hari dengan menyadari bahwa saya adalah garam dan terang dunia. Anda masih bersama dengan saya? Garam, yaitu untuk kita melanjutkan perjuangan, untuk mengawetkan dan menjaga nilai-nilai, prinsip-prinsip dan kebudayaan kerajaan surga. Dalam 2000 tahun terakhir, ada orang-orang yang bersedia menjadi garam dan terus mempertahankan dan melindungi nilai-nilai dan kebudayaan kerajaan surga. Sehingga hari ini Anda dan saya diuntungkan, saudara. Terang adalah menerangi jalan supaya orang lain bisa mengenal Yesus. Yang mau menjadi garam dan terang dunia, sama-sama katakan amin, amin. Saya ingin berdoa buat Anda boleh tetap duduk. Bapa yang ada di surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami diingatkan. Kami bukan hanya sekedar Kristen, tapi kami adalah garam dan terang dunia. Sungguh merupakan sebuah kehormatan buat kami yang tinggal di generasi ini, Tuhan. Untuk kami menjadi pengawet-pengawet, pelindung-pelindung dari nilai-nilai kebudayaan kerajaan surga yang Tuhan sudah ajarkan 2000 tahun terakhir. Yang sudah menyebar ke seluruh dunia. Yang sudah mempengaruhi begitu banyak kebudayaan di dunia ini selama 2000 tahun terakhir. Hari ini kami mengambil tanggung jawab kami. Sebagai seseorang yang akan meneruskan, mempertahankan dan mengawetkan nilai-nilai kebudayaan tersebut. Kami bersyukur bahwa kami bukan hanya sekedar Kristen, tapi kami adalah terang dunia. Kami bersyukur bahwa terang kami tidak bisa disembunyikan. Karena Tuhan sudah menaruh kami di tempat yang khusus secara strategis. Walaupun kami merasa bahwa kami tidak berdampak. Tapi kami tahu Tuhan bekerja sedemikian rupa melalui hidup kami. Bahwa di setiap saat, di setiap interaksi, di dalam setiap pertemuan dengan teman-teman kami. Tuhan akan membantu cahaya kami semakin terang. Sehingga ketika orang melihat terang kami, mereka bisa mengenal Bapa kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Tentu kami tahu, tanpa pertolongan Roh Kudus, tanpa pertolongan Roh-Mu yang hidup di dalam setiap kami, kami tidak bisa melakukan semua itu. Oleh sebab itu Tuhan bantu kami. Biar kami semakin asin sebagai garam-Mu Tuhan. Biar kami semakin terang sebagai cahaya dan terang-Mu. Terima kasih. Kami mengucap syukur atas firman yang diberitakan. Kemateraikan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, yang percaya sama-sama katakan. Amin, amin, dan amin.